dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Baik. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, Bapak akan mengabsen dulu kehadiran kalian. Ahmad Lutfan Fauzi, hadir. Ahmad Zaki, Siti Nurasana, hadir. Imam Tabroni, tidak hadir. Apa alasannya? Sakit. Oke, kita doakan teman yang sakit segera sembuh dan kembali ke sekolah ini. Amin. Oke anak-anak, dari kedua peristiwa satu tidak hadir. Bagaimana siap untuk mulai pembelajaran hari ini? Materi kita pada pagi hari ini tentang kepengurusan jenazah dengan subtema memandikan jenazah. Tapi sebelumnya Bapak akan tanya dulu, ada yang ingat dengan pembelajaran kita yang minggu lalu? Ya, apa? Pengertian dan ketentuan ibadah. Ya, pengertian dan ketentuan ibadah itu pembelajaran kita minggu lalu. Untuk hari ini kita mempelajari tentang Memandikan jenazah. kepengurusan jenazah dengan subtema memandikan jenazah. Anak-anak, jadi kewajiban seorang muslim dengan muslim lainnya sudah meninggal dunia itu adalah ketika ada tetangga kita meninggal, itu kewajiban kita adalah mengurusnya. Yang pertama memandikan. Hukum memandikan ini adalah fardu kifayah. Artinya ketika sudah dikerjakan oleh sekelompok umat Islam, maka umat Islam yang lainnya terbebas dari kewajiban itu. Itu namanya fardu kifayah. Terus tidak semua jenazah bisa dimandikan. Yang pertama adalah jenazah itu orang Islam. Dan kemudian jenazah itu tidak mati dalam keadaan syuhada. Kalau dia mati sebagai syahid, misalnya perangi, dia pernah membela agama Islam ya, mati terbunuh, maka dia syahid, tidak dimandikan. Kenapa? Dia langsung dijamin surga. Dia langsung dibungkus dengan pakaiannya itu, walaupun dia berkotar darah, kemudian dikuburkan. Insya Allah itu malaikat menyuratkan, tapi wajib kita sholatkan juga ya. Dan itu sudah dijamin surga, makanya tidak dimandikan. Kalau orang Islam mati meninggal dunia dengan biasa itu kita mandikan. Kemudian ada jasadnya, walaupun terpotong, misalnya ini tangan terpotong, tapi masih ada badannya, itu kita mandikan. Artinya apa? Jasadnya walaupun tidak utuh itu dimandikan. Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak akan putarkan video pembelajaran ini. Kalian simak dengan baik, ya, diamati, dicerna, kemudian nanti kalian bisa mengambil pelajaran dari video pembelajaran ini. Silakan ditonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang kepengurusan jenazah. Subtema memandikan jenazah. Oke, kalau diperhatikan ya, semua fokus ke depan. Semua fokus ke depan. Adalah memandikannya. Nah, itu mulai. Ada kedua yang harus diperhatikan dalam kepengurusan jenazah sebagai berikut. Satu, pada jenazah yang dimandikan. Dua, orang yang utamakan memandikan jenazah. Tiga, persiapan memandikan jenazah. Empat, cara Diamati dengan benar memandikan videonya. Diamati. Duduknya silakan. Ya, seolah zaman ada video.
Cara membagikan jenazah, tidak semua jenazah boleh dimandikan. Ada besar jenazah yang boleh dimandikan antara lain: satu, jenazah beragama Islam; dua, jenazah meninggal dunia biasa, bukan dulu sebagai Tuhan; tiga, badan atau anggota badannya masih ada lebih jauh. Dua, orang yang diutamakan memandikan jenazah. Ada pun orang yang memiliki hak memandikan jenazah antara lain: satu, jenazah laki-laki dimandikan oleh orang yang diberi wasiat, kemudian bapak, kakek, keluarga terdekat, mahram dari pihak laki-laki dan tidak itu. Dua, jenazah perempuan dimandikan oleh ibu, nenek, atau keluarga terdekat dari pihak wanita serta suaminya. Tiga, jika jenazah masih anak atau anak laki-laki, boleh dimandikan perempuan. Anak perempuan boleh dimandikan laki-laki. Empat, jika perempuan meninggal dunia dan yang hidup laki-laki, semua tidak ada wanita atau laki-laki, maka jenazah tersebut tidak dimandikan, melainkan ditayamkan oleh seorang dari mereka dengan memakai sarung. Tiga, persiapan memandikan jenazah. Sebelum memandikan jenazah, hendaknya disiapkan beberapa hal berikut. Satu, menyiapkan tempat yang tertutup dan terjaga dari perlihatkan wilayah umum. Hal ini untuk menghormati jenazah supaya tidak terlihat aurat dan aib. Dua, menyiapkan peralatan atau perlengkapannya, antara lain tempat atau alat memandikan jenazah, wadah dan air cukupnya, sabun atau bersih pon, handuk, sabun baru, serta air mawar atau daun bidara agar wangi dan tidak bau. Empat, cara memandikan jenazah. Ada pun cara memandikan jenazah yang benar berdasarkan Islam, antara lain: satu, ambilkan kayu tutup dan gantikan pakaiannya dengan kayu basahan sehingga aurat utamanya tidak kelihatan. Dua, jenazah dimandikan di tempat yang tertutup. Tiga, pakai sarung tangan dan bersihkan jenazah dari segala macam kotoran. Empat, ganti sarung tangan yang bersih, lalu bersihkan seluruh badannya dan tekan perutnya perlahan-lahan jika jenazah tidak hamil. Lima, tinggikan kepala jenazah agar air tidak mengalir ke arah kepala. Enam, masukkan jari tangan yang telah dibalut dengan kayu bakar penuh jenazah, proses giginya dan bersihkan hidungnya, kemudian masukkan di ujung orang. Tujuh, siramkan air betul yang sebelah kanan dagu, kemudian sebelah kiri. Delapan, mandikan jenazah dengan air dan siraman yang terakhir dicampur dengan wangi-wangian atau kado baru. 9, perlakukan jenazah dengan tempat ketika membalikkan dan menggosokkan tubuh. 10, membalikkan jenazah satu kali jika dapat membantu seluruh. Sedangkan itu wajib, sedangkan sunnah memulainya lagi dengan hitungan jari. 11, jika keluar najis dari jenazah setelah dimandikan dan mengenai badan, wajib dibuang dan dimandikan
Jika ruangan di atas kapal tidak perlu diulang mandi, tetapi untuk dituangkan 12. Keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan air atau kayu sehingga tidak membuat dari kamar. 13. Setelah selesai dimandikan sebelum dikapani, berilah rumahnya yang tidak mengandung alkohol. Kemudian rumahnya untuk jenazah sebaiknya memakai alkohol. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, melalui ceramah tentang memandikan jenazah, siswa diharapkan dapat menjelaskan tata cara memandikan jenazah dengan benar. Tujuannya itu. Kemudian yang kedua, melalui pengamatan video tentang tata cara memandikan jenazah, siswa dapat mengidentifikasi rukun dan syarat memandikan jenazah. 3. Melalui diskusi, siswa mampu menyusun laporan hasil analisis tata cara memandikan jenazah. Yang keempat, melalui demonstrasi, siswa dapat memperagakan tata cara memandikan jenazah dengan benar. Itulah tujuan kita pada pembelajaran kali ini. Perlakukan jenazah itu dengan lembut. Artinya apa? Harus sabar memandikan jenazah, gitu ya. Dengan lembut, dengan lemah lembut, supaya jenazah itu kalau dimandikan secara kasar, dia juga masih merasakan sakit, gitu. Karena ruhnya masih terasa. Jadinya kita menghormati jenazah dengan cara memandikannya dengan lemah lembut, nggak boleh kasar ya. Gitu. Nah kemudian jika keluar najis dari tubuh jenazah, itu harus dibersihkan najisnya, gitu. Ya, karena najis. Terus berikutnya adalah keringkan tubuh jenazah itu baik dengan handuk. Kemudian yang terakhir adalah jenazah diwudukan. Ya, diwudukan. Ambil air, biasanya kalau lebih enak itu dicerek gitu ya, diwudukan begitu. Cara mewudukan jenazah seperti itu. Nah, paham anak-anak dari sini? Nah, jangan lupa memandikan jenazah yang terakhir pakai wangi-wangian supaya jenazahnya harum. Oke? Selanjutnya adalah Bapak ingin mengetahui sebatas mana pemahaman kalian tentang memandikan jenazah ini, makanya kalian dibagi per kelompok. Terus nanti ada tugas diskusi, silakan didiskusikan, dianalisis dari video pembelajaran tadi dan juga ceramah yang sudah Bapak sampaikan. Kalian diskusi, nanti hasilnya dipresentasikan ya, dipresentasikan hasilnya melalui ketua kelompoknya masing-masing. Setelah kalian memahami tentang video pembelajaran dan juga ceramah yang Bapak sampaikan tadi, ada di antara kalian yang mau bertanya tentang materi kita hari ini? Ya, dari kelompok? Saya mau dari kelompok 4 yang bertanya. Syarat jenazah yang boleh dimandikan seperti apa saja, Pak? Oke, syarat jenazah yang boleh dimandikan, pertama dia orang Islam. Selain orang Islam tidak dimandikan. Karena apa? Tata cara pelaksanaan kepengurusan menurut agama mereka, kita tidak lepas kewajiban. Yang kedua, jenazah itu tidak mati dalam keadaan yang sahih. Sudah seperti yang berjelaskan tadi, kalau orang mati dalam peperangan itu mati sahih, tidak dimandikan jenazahnya. Yang ketiga, ada jasadnya walaupun terpotong,
tangannya hilang satu, kakinya hilang satu, atau anggota badannya masih ada, yang penting ada anggota badannya, itu dimandikan. Paham? Oke, terima kasih. Silakan didiskusikan dari yang materi. Ada yang perlu bantuan? Saya Pak. Ya. Cuma syarat-syarat sih. Ya, tidak apa-apa. Oke, selesai nih kita diskusi hari ini. Bapak minta dari masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan teman-temannya. Silakan diwakili dari kelompok 2. Silakan kelompok 2 dulu yang tampil. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Materi pembelajaran yaitu memandikan jenazah. Syarat memandikan jenazah adalah fardu kifayah. Syarat-syarat jenazah yang dimandikan yaitu 1. Jenazah yang dimandikan beragama Islam. 2. Jenazah meninggal dunia biasa, bukan gugur sebagai syuhada. 3. Badan atau anggota badannya masih ada meski tidak utuh. Selanjutnya, persiapan memandikan jenazah. Sebelum memandikan jenazah, hendaknya disiapkan beberapa hal berikut. 1. Menyiapkan tempat yang tertutup terjaga dari penglihatan khalayak umum. Hal ini untuk menghormati jenazah supaya tidak terlihat aurat dan aibnya. 2. Menyiapkan peralatan atau perlengkapannya, antara lain tempat atau alas memandikan jenazah, wadah dan air cucinya, sabun atau pembersih, spons, handuk, kapur barus, serta air mawar atau daun bidara agar wangi dan tidak bau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, terima kasih dari presentasi yang telah ditampilkan tadi. Sekarang saatnya kita menyimpulkan seluruh materi kita pada pagi hari ini. Setelah selesai pembelajaran ini, yang pertama, karena kita materi tentang memandikan jenazah, maka kita simpulkan bahwa tidak semua jenazah itu wajib dimandikan. Yang wajib dimandikan apa? Jenazah orang Islam. Kemudian jenazah tidak mati dalam keadaan lain. Kemudian ada anggota tubuhnya atau jasadnya walaupun sudah tidak utuh. Itu. Nah, kemudian hukum mandikan jenazah ini apa tadi? Artinya kalau sudah dikerjakan oleh orang Islam yang lain, maka orang Islam yang lain sudah gugur kewajibannya. Kemudian syarat-syaratnya memandikan jenazah apa? Nah, apa yang perlu disiapkan terlebih dahulu? 1. Menyiapkan tempat yang tertutup dan terjaga. Menyiapkan tempat yang tertutup, artinya tempat itu tertutup betul supaya orang lain tidak bisa melihat jenazah kecuali muhrim. Terus berikutnya, menyiapkan peralatan atau perlengkapannya. ya, seluruh peralatan perlengkapan baik itu dari air, bak mandinya, kemudian gayungnya disiapkan terlebih dahulu, atau yang dipraktis biasanya pakai sanyo gitu kan, tapi pelan-pelan gitu. Oke, itulah materi kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan intinya adalah tujuan pembelajaran ini supaya kalian nanti terbiasa ketika di masyarakat itu ikut memandikan jenazah. Ketika ya siapa tahu keluarga kita meninggal dunia, maka kita yang berhak mandikan. Itu artinya kalian sudah paham. Ya, paham ya? Oke, terima kasih. Mari kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucap alhamdulillah. Terima kasih, sampai bertemu minggu berikutnya. Ingat,
pelajaran kita minggu berikutnya adalah tentang mengkafani jenazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.